iril jihad ila jihati baitillahi ta'ala. Arti menghadap kiblat itu sembahyang adalah memalingkan zahir wajah engkau dari seluruh jihad kepada satu jihad Baitullah Ta'ala. Itu arti menghadap kiblat. Jadi wajah kita ini kita palingkan dari seluruh jihad menuju menghadap hanya satu jihad, yaitu jihad Baitullah. Jihad kiri, jihad kanan, jihad belakang kita tinggalkan, hanya menuju satu jihad, yaitu jihad Baitullah. Nah itu orang sembahyang mesti demikian. Jadi sebelum dia takbir, dia sudah berposisi arahnya atau satu arah, yaitu Baitullah. Afatara anna sarfal qalbi min sairil umur ila amrillah azza wa jalla laysa matluban minka hayhat. Apakah engkau menganggap bahwa memalingkan hati dari seluruh perkara-perkara kepada perkara Allah tidak dituntut dari engkau? Jauh sekali. Artinya apakah kita menganggap bahwa wajah zahir ini aja yang dituntut menghadap Baitullah, hati kada dituntut? Itu jauh sekali. Artinya anggota zahir dituntut menghadap kepada satu arah, yaitu Baitullah. Nah hati pun lebih dituntut lagi untuk menghadap ke satu arah, yaitu kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Fala matluba siwa, tidak ada yang dituntut selain daripada Allah. Wa innama hadhihi zawahiru, hanya saja ini yang zahir. Nah, kita sembahyang muka menghadap kiblat, dada menghadap kiblat, seluruh permukaan tubuh menghadap kiblat. Tahrikatun lil bawatin, itu adalah menggerakkan bagi batin kita. Nah, hendaknya batin kita pun kepada satu tujuan. Wadabtun lil jawarih, dan itu memelihara bagi anggota-anggota yang lain. Wataskinun laha, dan mendiamkan bagi anggota-anggota yang lain. Bil isbat, dengan menetapkan pi jihatin wahidah, pada satu jihad. Sampai jari jibatis jadi tuntut untuk menghadap Baitullah. Waktu sujud tuh kan, nah kita waktu sujud disuruh manikin supaya jari ini menghadap kiblat. Nah tangan kita waktu duduk disuruh demikian supaya menuju kiblat. Kaki kita waktu berdiri disuruh rata dengan kayak ini kahulu kahilir ngarannya. Kan kaki kita disuruh rata supaya arahnya ke kiblat. Nah semuaan yang anggota yang zahir itu disuruh menghadap kepada kiblat agar hati menuju kepada satu tujuan. Hatta la tabghiya anil alal qalbi, sehingga tidak melampaui itu anggota-anggota atas hatinya. Nah, supaya hati kadang melampaui, anggota itu kadang melampaui atas hati. Kalau anggota ini sudah mengarah seluruhnya kepada satu tujuan, yaitu Baitullah, itu memudahkan hati untuk mengarah kepada satu tujuan, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha idza baghat wa zalamat bi harakatiha wal tifatiha ila jihatiha, karena itu anggota bila mana melampaui dan dia zalim pada gerakannya dan menolehnya kepada jihad-jihadnya, istatba'atil qalba, dia menuntut mengikut hati, wan qalabat bihi an wajhillah, dan berbalik itu anggota dengan hati daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayo kita sembahyang. Dimakruhkan kita sembahyang untuk menoleh, walaupun itu kada batal. Nah, cuma dimakruhkan kita menoleh ke kanan ke kiri, karena bila kita menoleh, nah itu hati kita memperju menoleh. Nah ini anggota mengajak kepada hati kita.
baik ke kiri ke kanan. Bila wajah kita ini sudah atau mata kita menyirit, hati kita mengikut ke sana. Maka itu artinya mata disuruh ke satu arah, kepala, wajah kita disuruh ke satu arah, supaya hati ini jangan berpindah-pindah daripada tujuannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi falyakun wajhu qalbika, hendaklah wajah hati engkau ma'a wajhi badanika, beserta wajah badan engkau. Wajah badan kita ini disuruh untuk ke satu arah, maka hati kita pun demikian kepada satu tujuan. Fa'alam, ketahuilah, annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil bait illa bil insirab an ghairiha. Ketahuilah bahwa tidak bisa berhadap wajah kita kepada jihad Baitullah kecuali dengan berpaling dari jihad yang lain. Hati kita, wajah kita kada bisa menghadap Baitullah kecuali wajah kita meninggalkan jihad-jihad yang lain. Tinggalkan jihad kanan, tinggalkan jihad kiri, tinggalkan jihad belakang. Arahkan wajah kita hanya ke Baitullah. Kada akan bisa wajah kita menghadap Baitullah kecuali meninggalkan jihad yang lainnya. Fala yansariful qalbu ila Allah azza wa jalla illa bitafarruqi amma siwa. Maka demikian pula hati kita tidak bisa berpaling menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan mengusungkan hati dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa hati kita supaya ke satu tujuan aja, Allah ta'ala aja, itu kada akan bisa kecuali dulu kita kosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hati kita masih berisi macam-macam, hati kita banyak nang dikapingini, hati kita banyak nang dipentingkannya, kada akan bisa hati kita kepada tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar hati bisa lurus menuju kepada Allah, kosongkan daripada selain Allah. Kosongkan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, maka hati kita dalam sembahyang itu akan bisa lurus ke satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah maksud daripada menghadap kiblat itu. Kenapa sembahyang itu mesti menghadap kiblat? Ternyata ada maknanya. Itu membawa kepada hati agar mengarah ke satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد.